Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Marhama. Saya dari Prodi D3 Farmasi semester 4 Universitas Kadir Bangsa Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi pengendapan. Berikut video penjelasannya. Reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan adalah pembentukan zat padat yang terpisah dari suatu larutan sehingga akan terbentuk fasa yang berbeda dengan larutan. Hal itu dapat terjadi baik dengan mengubah yang sudah ada menjadi bentuk yang tidak larut, atau dengan mengubah komposisi pelarut untuk mengurangi kelarutan zat terlarut di dalamnya. Kebalikan dari proses pengendapan ini adalah proses pelarutan di mana suatu zat padat akan larut menjadi bentuk cair yang homogen. Contoh reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan dapat terjadi pada larutan berair ketika dua ion saling berikatan untuk membentuk suatu garam yang tidak larut dalam pelarut yang akan dikenal sebagai endapan. Reaksi pengendapan juga dapat dihasilkan dari pencampuran dua larutan garam yang berbeda sehingga akan menghasilkan reaksi penggantian kation dan anion dari kedua reaktan yang digunakan membentuk suatu garam dengan kelarutan berbeda. Contoh, AgNO3 dalam kurung Aq ditambah KCl dalam kurung Aq menjadi AgCl dalam kurung S ditambah KNO3 dalam kurung Aq. Reaksi antara larutan perak nitrat atau AgNO3 dengan larutan kalium klorida atau KCl merupakan salah satu contoh reaksi pengendapan yang banyak digunakan dalam skala laboratorium. Kedua larutan tersebut merupakan larutan berair atau menggunakan pelarut air. Dalam bentuk larutan berair, ion-ion dalam larutan tersebut akan terdisosiasi dalam air menghasilkan anion dan kationnya. AgNO3 menjadi Ag+ ditambah NO3-. KCl menjadi K+ ditambah Cl-. Ketika kedua larutan itu dicampurkan, maka akan terjadi reaksi pertukaran kation dan anion, di mana ion Ag+ dari perak nitrat akan berikatan dengan ion Cl-. Dari kalium klorida menghasilkan senyawa baru AgCl, sedangkan ion K+ akan berikatan dengan ion NO3- menghasilkan KNO3. Senyawa AgCl memiliki fasa solid yang tidak larut dalam air atau memiliki kelarutan yang sangat rendah pada suhu tertentu sehingga senyawa AgCl akan mengendap dan menghasilkan padatan di bagian bawah larutan. Pembentukan perak klorida secara individual dapat dituliskan sebagai berikut. Ag+ ditambah Cl- menjadi AgCl. Contoh aplikasi pengendapan. Contoh aplikasi reaksi pengendapan ini adalah untuk menghilangkan ion logam berat dalam suatu larutan berair. Sebagai contoh ion perak yang berada dalam pembentukan larutan garam yang larut dalam air, seperti perak nitrat dapat diendapkan dengan menggunakan agen pengendap yang mengandung ion klorida seperti natrium klorida ataupun kalium klorida. Demikian pula, ion logam barium juga dapat diendapkan oleh ion sulfat. Lalu, kalsium yang dapat diendapkan oleh oksalat. Reaksi pengendapan ini terjadi secara spesifik dan selektif sehingga memudahkan kita dalam penggunaannya. Metode sentrifugasi. Metode sentrifugasi adalah pemisahan dua fasa dengan melakukan pemutaran dengan cepat sehingga endapan padat yang memiliki massa jenis lebih besar dari larutan akan bergerak dengan cepat ke bagian dasar wadah ketika pemutarannya sehingga akan terpisah dari larutannya. Sedangkan untuk metode dekantasi merupakan pemisahan secara sederhana untuk memisahkan fasa padat dengan fasa larutan. Metode dekantasi ini merupakan metode yang paling ekonomis dalam pemisahan hasil endapan. Faktor yang mempengaruhi reaksi endapan. 1. Temperatur. Kelarutan semakin meningkat dengan naiknya suhu. Jadi, dengan meningkatnya suhu, maka pembentukan endapan akan berkurang disebabkan banyak endapan yang berada pada larutannya.
2. Sifat alami pelarut. Garam anorganik mudah larut dalam air dibandingkan dengan pelarut organik seperti alkohol atau asam asetat. Perbedaan kelarutan suatu zat dalam pelarut organik dapat dipergunakan untuk memisahkan campuran antara dua zat. Setiap pelarut memiliki kapasitas yang berbeda dalam melarutkan suatu zat. Begitu juga dengan zat yang berbeda memiliki kelarutan yang berbeda pada pelarut tertentu. 3. Pengaruh ion sejenis. Kelarutan endapan akan berkurang jika dilarutkan dalam larutan yang mengandung ion sejenis dibandingkan dalam air saja. Sebagai contoh kelarutan, Fe atau OH3 akan menjadi kecil jika kita larutkan dalam larutan NH4OH dibanding dengan kita melarutkannya dalam air. Hal ini disebabkan dalam larutan NH4OH sudah terdapat ion sejenis, yaitu OH-, sehingga akan mengurangi konsentrasi FeOH3 yang akan terlarut. Efek ini biasanya dipakai untuk mencuci endapan dalam metode gravimetri. 4. Pengaruh pH. Kelarutan endapan garam yang mengandung anion dari asam lemah dipengaruhi oleh pH. Hal ini disebabkan karena penggabungan proton dengan anion endapannya. Misalnya, endapan AgL akan semakin larut dengan adanya kenaikan pH, disebabkan H+ akan bergabung dengan imin membentuk Hi. 5. Pengaruh hidrolisis. Jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air, maka akan dihasilkan perubahan konsentrasi H+, di mana hal ini akan menyebabkan kation garam tersebut mengalami hidrolisis dan hal ini akan meningkatkan kelarutan garam tersebut. 6. Pengaruh ion kompleks. Kelarutan garam yang tidak mudah larut akan semakin meningkat dengan adanya pembentukan kompleks antara ligan dengan kation garam tersebut. Sebagai contoh, AgCl akan naik kelarutannya jika ditambahkan larutan NH3. Hal ini disebabkan karena terbentuknya kompleks AgNH3,2Cl. Pembentukan endapan ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk memisahkan animalit dari segangguan zat-zat yang lain dan menentukan konsentrasi analit dengan cara menimbang endapan tersebut. Kemudian dilakukan perhitungan stoikiometri. Cara memisahkan dengan pengendapan itu disebut gravimetri. Apa itu gravimetri? Analisis gravimetri adalah proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur senyawa tertentu. Bagian terbesar dari penentuan senyawa gravimetri meliputi transformasi unsur atau radikal senyawa murni stabil yang dapat segera diubah menjadi bentuk yang dapat ditimbang dengan teliti. Baiklah, itulah tadi video penjelasan mengenai reaksi pengendapan. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.